Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tresya Hedayani Siombing SPD. Saya peserta Latsar CPNS 2021 dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya bekerja di SMP Negeri 5 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai seorang guru IPA SMP. Saya angkatan 43, nomor urut 6, kelompok 1, dengan pengampu materi agenda 2, Ibu Yamnur Mahria, SST MKes. Kali ini saya akan menjelaskan mind map etika publik. Etika publik. Seorang ASN harus memiliki nilai-nilai dasar sebagai seorang PNS. Salah satu dari nilai-nilai dasar PNS yang harus dimiliki yaitu etika. Etika publik kali ini akan membahas tentang definisi etika publik, fungsi dan dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Kode Etik ASN, perilaku pejabat publik, dan bentuk kode etik dan implikasinya. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari definisi. Definisi etika yaitu refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan yang benar. Moral artinya kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan etika publik memiliki arti refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah sebuah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fungsi dan dimensi etika. Ada 3 fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika untuk menjembatani antara norma dan tindakan faktual. Sedangkan dimensi etika publik ada 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan, integritas publik. Kode etik ASN. Definisi dari kode etik ASN adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertentu. Ada 12 kode etik dan perilaku ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang aparatur sipil negara. Ke-12 kode etik tersebut yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat dan sopan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kode etik yang ke-11 yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12 adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
Nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 tentang aparatur sipil negara, yaitu ada 14 poin. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Nilai dasar etika publik yang kesembilan yaitu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10 yaitu mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Nilai dasar etika publik yang ke-11 yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nilai dasar etika publik yang ke-12 yaitu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13 yaitu mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Sedangkan nilai dasar etika publik yang ke-14 yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Perilaku pejabat publik di era sekarang ini membutuhkan perubahan-perubahan mindset. Dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari jabatan adalah amanah. Bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk kode etik dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri pegawai atau pejabat itu sendiri. Untuk itu, setiap pegawai dan pejabat wajib menaatinya dengan kesadaran yang tulus. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada yang menyimpang, itu artinya dia tidak tahu cara bertindak menuju arah kebaikan. Untuk itu, perlu diingatkan mengenai rujukan kode etik PNS yang diberikan sentuhan nurani terus-menerus untuk mengunggah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada kalangan masyarakat. Karena itu, kita sebagai ASN milenial harus memiliki etika publik yang baik karena kita ada